Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anica Swati dari kelas 12 IPA 2. Di video ini saya akan menerangkan sedikit materi yang saya pahami tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa pada tahun 1948 hingga 1965. Dimulai dengan ketegangan dan gejolak di dalam negeri. Peristiwa yang terkait diantaranya peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Kategori ini adalah adanya pemberontakan dari PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentunya komunisme, sedangkan DITII adalah membawa ideologi agama. Kemudian yang kedua, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Kategori ini adalah adanya pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Agis. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Kemudian yang ketiga, adanya konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Kategori ini adalah tentang persoalan negara, federal, dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Sedikit sejarah. Sesudah 4 tahun lamanya, baru pertama kali peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei diselenggarakan pada tahun 1948. Peringatan tersebut merupakan anjuran dari Bung Karno agar pemerintah menyelenggarakan secara besar-besaran. Untuk itu diangkatlah Ki Hajar Dewantara sebagai ketua panitia peringatan. Kemudian ada yang bertanya, mengapa peringatan ini dilaksanakan? Akhirnya Ki Hajar Dewantara menjawab hal tersebut dengan mengatakan, itulah sebenarnya maksud dan tujuan dari Bung Karno ketika ia menganjurkan supaya agar hari 20 Mei tahun 1948 dirayakan secara besar-besaran. Hari itu olehnya dianggap sebagai hari bangunnya rakyat, hari sadarnya serta bangkitnya rasa kebangsaan Indonesia pada tahun 1908. 40 tahun sebelum itu, ajakan Bung Karno tadi terbukti sangat ditaati oleh semua golongan rakyat, mulai dari golongan-golongan yang berada di luar gerakan politik sampai dengan partai, mulai yang paling kanan sampai yang paling kiri, ikut serta secara aktif dan bersama-sama merayakan hari 20 Mei tahun itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sebagai Hari Kesatuan Rakyat Indonesia. Jadi makna peringatan kebangkitan nasional sebagaimana dimaksud Bung Karno tadi adalah untuk memperkuat kesatuan bangsa, khususnya dalam menghadapi Belanda yang hendak menjajah Indonesia kembali. Apalagi di awal tahun itu muncul kelompok dengan garis perjuangan ideologi yang dapat menghancurkan integrasi bangsa dan ideologi negara Indonesia. Apalagi pada tahun 1949, Musso yang kembali dari Moskwa dengan menawarkan doktrin atau jalan baru sebagai strategi perjuangan bangsa yang berbeda dari strategi yang dijalankan pemerintahan Soekarno-Hatta. Ada 3 gagasan yang dibawa oleh Musso. Yang pertama itu membentuk Front Nasional untuk menghimpun PKI, untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI. Kemudian yang kedua, mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis, dan yang ketiga, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunis internasional atau Komintern. Hal ini membuat hubungan antara PKI dengan kubu nasionalis, PNI dan Masyumi kian meruncing, sehingga pertikaian ideologi yang tajam tersebut berakhir pada pecahnya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Sebagai konsekuensi disepakatinya hasil perundingan Renville, sebanyak 35.000 anggota TNI juga dipaksa untuk meninggalkan wilayah yang diklaim Belanda menuju daerah Republik Indonesia yang beribu kota Yogyakarta. 3 bulan setelahnya, Belanda melancarkan agresi militer dengan menduduki ibu kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Presiden dan wakil presiden serta beberapa pejabat tinggi negara ditangkap dan diasingkan ke Bangka.
Meski demikian, Presiden masih sempat memberikan mandat kepada Syarifuddin Prawinegara untuk menjadi ketua pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat. Bahkan Soekarno juga memerintahkan kepada Sudarsono dan LN Palar untuk siap mengantisipasi bila suatu ketika terpaksa mendirikan pemerintah pengasingan di India. Meski hal ini akhirnya tidak terjadi. Dengan kondisi kritis seperti ini, Indonesia dapat digambarkan sebagai bagai sebutir telur di ujung tanduk. Namun demikian, Panglima Besar Sudirman sekeluarnya dari Yogyakarta, dia langsung memimpin pasukannya untuk meneruskan perjuangan melawan Belanda dengan melakukan perang gerilya. Sementara Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa meneruskan rencana pertahanan rakyat yang telah disusun oleh Panglima Besar Sudirman dan dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokoknya adalah menyusupkan pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal ke garis belakang musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya, sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang sangat luas. Dapat pula dikemukakan peran Sultan Hamengkubuwono IX yang telah memberikan dukungan fasilitas dan finansial untuk keberlangsungan berjalannya pemerintahan republik yang ditinggalkan para pemimpinnya tersebut. Menurut Kahin, dua kekuatan itulah yang menjadi sumber perlawanan terhadap Belanda yang pada akhirnya memaksa Belanda untuk mengakhiri perang menuju konferensi Meja Bundar atau KMB. Kedua kekuatan yang digerakkan oleh unsur sipil dan tentara yang melakukan gerilya menjadi amunisi yang ampuh bagi para diplomat kita yang terus berunding di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dengan strategi perjuangan tersebut di atas, dengan mendapat tekanan internasional dan dari Amerika Serikat sendiri yang mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan, maka Belanda terpaksa menandatangani perjanjian KMB yang berisi penyerahan kedaulatan. Situasi dan kondisi itulah perjuangan sebagaimana digambarkan tadi, yang menjadi makna nilai persatuan dari peringatan kebangkitan nasional ke-40 di tahun 1948 yang menggerakkan perjuangan bangsa Indonesia pantang menyerah dan pada akhirnya dapat mengakhiri upaya Belanda untuk kembali menjajah. Seperti itu. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tadi atau perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa pada tahun 1948 hingga 1965 adalah adanya kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa, kemudian adanya sikap meneladani tokoh-tokoh yang berperan dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Hikmah dan arti penting mempelajari sejarah pergolakan bangsa yang pernah terjadi dan membahayakan persatuan nasional merupakan hal yang sangat penting agar kita dapat mendapatkan pelajaran sekaligus peringatan mengapa sampai timbul perpecahan atau mengapa perpecahan itu bisa berlangsung dalam waktu yang begitu cukup lama gitu, dan apa yang salah dengan bangsa kita pada waktu itu. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan memberikan pelajaran serta inspirasi bagaimana kita menghadapi berbagai potensi disintegrasi bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang. Semua itu tak lain harus dilakukan demi lestarinya negara kita, sebuah bangsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.